الأرواح والدين لكم واتنا واتكم وات المسلمين سوسنا ولي البلدة ثم الرقي بشاهد وغث عباد بالله الحداد وصرف من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر بالمجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم برح المغفرة من الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقي واختص الثواب بالقائمين، وإذا لم يكن به أحد أما الحرج كافة العالمين به والقادرين على إزالته. والواجب عليك إذا رأيت من يترك معروفا أو يفعل منكرا أن تعرفه بكون ذلك معروفا أو منكرا، فإن لم يدعه فعليك بوعظه وتخويفه، فإن لم ينزجر فعليك بكسره وقهره بالضرب وكسر آلات اللهو المحرمة وإناء الخمر ورد الأموال المغصوبة من يده إلى أربابها. وهذه الرتبة لا يستكل بها إلا من بذل نفسه لله أو كان معذونا له من جهة السلطان. وأما الرتبتان الأولتان أعني التعريف والوعد فلا يكسر عنهما إلا جاهل مخبط أو عالم مفرط إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa'lam annal amra bil ma'ruf, ketahuilah bahwa mengajak orang berbuat baik, berbuat orang kebajikan, wan nahya 'anil munkar, dan mencegah orang daripada kemungkaran, fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Artinya idza gama bihil ba'du, jika ada yang melaksanakan sebagian orang, sagatal haraju 'anil bagin, berarti gugur dosa dari yang lainnya. Waktu tsawabu bil ghaimina bi, tapi yang mendapatkan pahala amar ma'ruf dan nahi mungkar bukan seluruh manusia yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar khusus. Wa idza lam yakun bi ahadun, karena itu fardu kifayah, jika tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ahadun, seorang pun, amal haraju kafatal alami alimina be, berarti akan merata dosanya kepada semua orang yang mengetahui tentang perbuatan itu, kemungkaran itu. Al-qadirin, tentunya mengetahui dan mampu, ala izalate, atas menghilangkan kemungkaran tadi itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah diwajibkan kepada sekelompok aja. Kalau ada sekelompok yang melaksanakan, berarti yang lainnya gugur kewajibannya. Karena itu Allah menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di sebagian kamu, bukan seluruhnya berarti. Hendaknya ada di sebagian kamu sekelompok manusia yang memang mereka tadi itu mengajak berbuat kebajikan dan mencegah perbuatan kemungkaran. Bagi yang tidak mencegah atau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, minimal doakan yang amar ma'ruf nahi mungkar, jangan digembosin. Lah sebagian orang gembosi, sebagian orang
bukan mendukung, malah mendukung kemaksiatannya dan kemungkarannya. Macem-macem dah. Itu anarkis, itu anarkas, itu anarkus. Apapun kesalahan, satu intinya, jangan dibiarkan kemungkaran itu bebas. Sebenarnya harus begitu dulu. Kemudian kalau ada yang salah dalam pelaksanaannya, harus ada teguran. Tapi jangan karena ada kesalahan pelaksanaan amar ma'ruf atau nahi mungkarnya, mungkarnya semakin bebas. Lah ini yang nggak benar. Kemaksiatannya merajalela. Ini yang nggak benar. Ini namanya pengalihan pembahasan. Pengalihan masalah. Nah, jangan mau kita digoblok-goblok atau dibodoh-bodoh sama orang. Misal ditutupnya tempat perzinaan, misal nih. Mungkin ada yang anarkis, kita nggak setuju. Tapi bukan berarti yang dibahas anarkisnya tadi itu kemudian dibiarkan kemungkaran tadi itu, perzinaan tadi itu bebas. Lah ini tidak benar. Tutup dulu, tutup. Yang anarkis bereskan. Supaya tidak anarkis. Begitu kan. Kira-kira mana yang lebih anarkis? Yang menutup, ngerusak pintu, misal, atau ngerusak bangunan, atau yang bangun tempat perzinaan di daerah muslim. Mana yang lebih anarkis? Mana yang lebih arogan? Loh, ini nggak dibahas. Ini orang kok bisa membuat tempat perzinaan ada di daerah yang orang ketakutan anaknya jadi pelacur, yang orang ketakutan anaknya jadi penzina. Lah kok dilindungi katanya hak. Lah ini nggak punya hak tak yang lainnya. Inilah kebodohan kadang-kadang ditanamkan kepada orang kita, akhirnya sok komentar. Udahlah, kalau nggak bisa komentar, jangan komentar. Maksiat, tutup dulu. Yang anarkis, baru dibereskan. Sesungguhnya orang yang maksiat terang-terangan itu lebih arogansi, itu lebih anarkis. Karena dia yang memancing. Dia yang menyancing. Kita nggak setuju, Pak, kalau ada maling digebukin. Kita nggak setuju, jangan digebukin maling. Tapi malingnya tangkap dulu. Tangkap dulu, baru masyarakat dikasih tahu. Jangan pakai hakim sendiri. Inti bawa, laporkan kepada polisi. Polisi harus siap, tanggap. Langsung ditanggapi, langsung ada action begitu. Ada pelaksanaan, selesai. Tapi kalau memang nggak ditanggapi, ya gebuk, ya mati tuh orang, dibakar nantinya. Karena orang sudah gergeten. Loh, ini terjadinya anarkis ini kita tidak setuju. Tapi pencurian, penjambretan, perampokan itu bereskan dulu. Baru nanti anarkisnya dibahas nantinya. Nah ini enggak, kadang-kadang anarkisnya digede-gedekan, ada di televisi, dikomentari, maksiatnya tetap buka. Maksiatnya tetap buka. Ini kita digoblok-goblok. Kita dibodoh-bodoh. Kita dibodoh-bodoh. Nanti akan ada di sini gimana tahapan-tahapan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kita nggak setuju dengan anarkis. Cuma kita jangan dibodoh-bodoh lah. Itu yang komentar itu salah satu bodoh, atau kita yang bodoh mau percaya dengan yang komentar model begitu. Taib. Wal wajib alaika, nih, wajib bagimu idza ra'aita man yatruk ma'rufan, jika kamu melihat orang meninggalkan kebajikan, meninggalkan sholat, meninggalkan Jumat, meninggalkan puasa, au yaf'alu mungkaran, atau berbuat kemungkaran, berbuat maksiat,
zinakah, umukah, minuman keraskah, antu arrifahu. Kalau kamu menemui itu, kamu kasih tahu dia. Bikauni dzalika ma'rufan au mungkaron. Jangan. Ini waktunya sholat Jumat. Kok ente nggak sholat Jumat? Sholat Jumat Pak. Sholat Jumat wajib lo ya. Kasih tahu. Jangan begini. Kamu orang Islam kok jadi pelacur, gak bener. Tobat, ayo. Tutupi auratnya. Kasih tahu, ini perbuatan mungkar. Jangan kamu lakukan. Ini perbuatan kebajikan. Jangan kamu tinggalkan. Fa'illam yada'hu. Kalau orang itu tidak meninggalkan perbuatannya, sikap, berarti arogansi. Fa'alaika biwa'dih wa takhwifih. Tahapan kedua, nasihati dia. Takut-takuti dia. Hati-hati lo ya, nanti akhirnya masyarakat marah. Daripada kamu nanti akhirnya dibenci sama orang-orang, diusir sama orang-orang, lebih baik kamu itu jadi orang yang baik. Kenapa sih? Emangnya nggak ada pekerjaan yang lain misalnya? Dinasehati, ditakut-takuti. Ya bukan ditakut-takuti, diancam. Memang harus takut dia melakukan perbuatan itu. Kok jadi bebas begitu? Emangnya Amerika ini? Fa'ilam yanzajir, lah kalau memang tidak menghindari perbuatan itu, fa'alaika bitaghyirih wa qahrih, berarti kamu berhak untuk merubahnya, untuk memaksanya. Mungkin bidarab, dengan memukul, tapi bukan untuk membunuh. Hindari daerah-daerah yang fatal. Gampangannya kalau ada orang mau nyopet, ya pegang tangannya, tekuk. Paham nih ya? Jangan dibiarkan, jangan nyopet. Enggak, tetap saya nyopet. Ya wis, sakarepmu, ngono. Sama aja sama maksiatnya. Zina juga begitu, minuman khamr juga begitu. Kalau memang dia tidak menghindar dengan nasihat, maka ya harus kita paksa untuk menghindari, meninggalkan perbuatan itu atau melakukan kewajiban itu. Ya dengan memukul, wa kasri alatil lahwi, atau alat-alat yang digunakan, misalnya apa, capje, apa itu, judi itu, model togelnya, swek-swek, paham ya? Minuman kerasnya pecah, buang. Al-muharramah, alat-alat yang diharamkan ya, untuk alat judi atau alat yang lainnya, dirusak, dihilangkan. Wa iradatil khamri, dan dibuang khamr, kalau ada khamr dibuang khamrnya. Kalau nggak bisa dipecah, nggak sampai dipecah, ya jangan dipecah, dibuang aja khamrnya. Botolnya kan bisa dibuat botol madu nanti, bisa dibuat botol susu. Baik. Kalau berupa harta, waraddil amwal al-maghsubah min yadih, dan mengembalikan harta-harta yang diambil, harta orang lain diambil tanpa izin, ila arbabiyah, kepada pemiliknya. Kalau berupa harta, sepeda motornya, sepedanya, sarungnya, barangnya, ya diambil barang tadi itu, dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi untuk yang melaksanakan ini, dengarkan baik-baik, bukan segala orang loh ya. Wahadi rutbah, dan ini tingkatan perubahan yang dengan kekuatan tadi itu, la yastagillu biha, tidak mampu melaksanakan, tidaklah bisa melaksanakannya, illa man badzala nafsahu lillah, kecuali orang yang siap berkorban jiwanya untuk Allah. Ya siap mati, ya siap dia menghadapi segala resiko. Ojo dilokno, kalau ada orang mampu begitu.
Lah sekarang kan ikut-ikutan, sok tahu gitu loh. Lah kemungkarannya nggak dibahas, mari ngono yang begininya dibahas. Nah, kita nggak setuju dengan anarkis yang goblok. Tapi jangan dibiarkan maksiat itu arogan. Kita kan juga khawatir anak kita katut sama pelacur. Anaknya kaum muslimin minum minuman khamr. Kita kan juga khawatir dengan perjudian dan yang lainnya. Lo kok nggak dilindungi kok mereka tadi itu pakai payung hukum hak asasi katanya. Lo haknya anak mana? Entek wis. Gara-gara pelacur-pelacur itu haknya kaum muslimin ini habis semuanya gitu. Gara-gara banci-banci tadi itu haknya kaum muslimin yang khawatir anaknya nanti bisa homo. Habis semuanya. Ini mau goblok-goblokan ya apa model begini, tidak bener ini. Ini pembodohan umat ini. Ya buat hukum dong. Buat hukum. Kalau itu daerahnya bukan daerah Pasuruan, daerah Bali, kita nggak mentar Bali. Agamanya nggak melarang begitu. Tapi kalau ada di Pasuruan muslimin ini Pak. Kalau ada di daerah Australia nggak ngurus kita. Ini daerah muslimin. Kita khawatir anak kita melakukan hal maksiat tadi itu. Sama dengan babi, jualan babi misalnya dengan bebas. Hak gitu. Lah seakan muslimin akhirnya makan haram. Nggak benar, nggak benar. Karena itu harus itu dibahas. Nggak boleh dibiarkan, harus ada payung hukumnya itu. Ini tidak bisa mampu kecuali yang siap berkorban jiwanya. Au kana ma'dunan lahu min jihadi sultan. Nah, ini yang bagus. Atau dapat izin dari pihak pemerintah. Kalau bahasa sekarang Satpol PP kasih izin untuk mengatur itu. Atur. Kalau perlu mungkin dibuatkan nanti misalnya setiap daerah orang-orang tertentu untuk menjaga daripada maksiat. Desa Kebonsari memerlukan 25 orang. Gus Idris atau Ustaz Taufik suruh mencarikan untuk menjaga jangan sampai ada maksiat, minuman keras, perjudian, banci yang ngajak homo, kemudian pelacuran. Desa misalnya Gading siapa, desa itu dikasih wewenang begitu. Kalau ada negor, dapat persetujuan daripada wali kota, daripada DPR, dibantu dengan Satpol. Satpol PP-nya dikit jumlahnya, kan bisa dibantu oleh rakyatnya. Insya Allah banyak dukungan. Oh, kita perlu itu pemimpin model begitu itu. Akhirnya setiap daerah kita aman daripada maksiat. Ini yang kita harapkan. Jadi nggak ada benturan. Nggak ada benturan, sama. Tujuan pemerintah, harapannya ulama, aparat sama. Aman, insya Allah aman. Insya Allah aman. Lah kalau dituntutkan hanya kepada satu institusi saja, kadang-kadang mereka beralasan nggak cukup tenaganya kita, yang kita urusi terlalu banyak. Opo rakyat yang mau mendukung ndak dikasih kesempatan. Ayo kasih ono menang. Insya Allah kita akan siap mengorganisir itu tanpa anarkis. Dengan prosedural yang ada. Tidak ada pelanggaran. Kita buktikan bahwa mereka melanggar. Mereka ternyata membuat ajang maksiat ada di tempat-tempat itu. Kita buktikan nantinya. Loh begitu kan enak. Jadi terkontrol. Nah. Wa amma rutbatani ulatani,
Adapun dua tingkatan yang pertama apa? Ya nasihat, yang ngasih tahu bahwa ini perbuatan harus wajib kamu lakukan atau mungkar yang harus kamu tinggalkan. At-ta'rif wal wa'ad fala yugassir anhuma. Maka tidak ada yang sembrono meninggalkan ini illa jahilun mukhabbit, kecuali satu, orang yang butuh, yang teledor, orang yang bodoh, yang dia tadi itu ngawur, au alim mufarrid, atau orang alim yang memang sudah, kalau bahasa sekarang, alim yang enggak ada aturan. Kalau dia ngerti, dibiarkan orang nggak sholat Jumat, nggak diajak sholat Jumat, karena alim apa model gini? Atau memang bukan orang ngerti, goblokin nemen nih, mosok sholat Jumat tak ngejak orang, padahal orang itu nggak sholat Jumat misalnya. Coba ndak enak pemandangannya Pasuruan ini. Sholat Jumat tukang becain di kono longgo nggak sholat Jumat? Ndak bener gini nih. Nggak bener. Mereka harus sholat Jumat. Kalau ndak dicabut izin becai. Ngono loh. Akhirnya dia jadi orang tukang becak yang soleh. Mlebu surga kok pengiku. Tidak merugikan dia kok. Tidak merugikan dia kecuali sholat Jumat dan bayar. Lah baru itu boleh keberatan. Ndak bayar kok. Ndak, pemandangannya ndak indah. Nggak indah. Ramadan buka warung, ndak indah pemandangannya. Opo iki? Kok tidak menghargai sekian banyak umat Islam yang lagi melaksanakan ibadah puasa, padahal sugih wong iki, kaya orang itu. Membuat alasan apa lagi? Loh ini kasihan yang bekerja. Kalau kasihan yang bekerja, kasih ono gaji tambahan. Kamu yang bekerja orang Islam, tapi kamu merusak agama Islam, tidak menghargai Islam. Kalau kasihan dengan bekerja, kasih ono tunjangan. Tutup pagi sampai sore, sore masuk lagi. Tak tambahi. Begitu. Itu kalau kasihan. Kalau begini bukan kasihan, kamu sengaja mau menghina Islam. Loh, artinya hal yang demikian ini, ayolah pakai rasio. Jangan pembodohan umat. Kok digoblok-goblok umat ini, gitu loh. Oh ini tidak ada undang-undangnya, buat undang-undang lah. Ente jadi pemerintah, jadi DPR, kayak apa gak iso nggak undang-undang? Buat undang-undang. Ini masih digodok tok sampai sat. Mulai kapan? Mulai zaman Londo sampai sekarang gitu loh. Tidak ada hukumnya. Lah ya opo? Setiap saatnya itu apa yang kamu bahas, Wan? Sini tidak tepat. Alhasil harus bijaksana. Nih, mari kita lihat bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi kemungkaran yang memang tidak pantas gitu loh, Pak. Tidak pantas. Diriwayatkan ada oleh Abu Umamah. Ada satu pemuda datang kepada Nabi. Ini pemuda, dia menyatakan, ya Nabi Allah ta'dan li fiz zina, model. Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, minta izin ya saya mau berzina, kata dia. Kira-kira kalau datang kepada saya, tak apa nobongi. Ya Rasul, minta izin mau berzina ya. Orang-orang jerit semuanya, para sahabat. Oh, astagfirullah gitu. Jerit kabeh. Fasahan nas bihi. Nabi SAW diam. Ini pemimpin. Ini yang karena pemimpin ini penting ini. Garribuhu. Suruh dekat. Udnu. Sini nak, sini. Dekat, sini. Duduk ada di samping Nabi, di muka Nabi SAW. Senyum Rasulullah. Kemudian Nabi tanya, saya tanya jawaban ya. Iya ya Rasulullah. Atuhibbuhu li ummik.
Kamu senang enggak kalau ada orang zina sama ibumu? La ja'alni la fidak. Enggak ya Rasul, jangan. Tidak mungkin. Jangan ada satu orang yang mau berzina sama ibuku. Melakukan itu berzinaan dengan ibuku. Kadzalikan nas la yuhibbunahu li ummahatihim. Begitulah orang-orang juga enggak mau ada orang lain berzina dengan ibu mereka. Kamu enggak mau orang lain berzina sama ibumu, tapi kamu berzina dengan ibunya orang. Dah, jawaban yang kedua kata Nabi. Atuhibbuhu li ibnatik? Gimana kalau ada orang berzina sama putri kamu? La ja'alni la fidak. Jangan ya Rasul. Jangan. Enggak boleh. Anak saya harus dijaga. Tidak boleh. Kemudian Nabi SAW bersabda, kadzalikan nas la yuhibbunahu li banatihim. Begitu juga manusia. Enggak mau anak-anaknya dipermainkan untuk dibuat zina begitu. Siapa orang yang bangga orang tuanya anaknya jadi pelacur? Tanya lagi Nabi, aku tanya lagi, atuhibbu li ukhtik? Apakah kamu senang ada orang berzina sama saudari kamu? La jalani fidak, jangan ya Rasul, tidak boleh. Enggak boleh. Maka Nabi SAW menyatakan, kadzalika annas la yuhibbunahum li akhawatihim. Begitu juga manusia. Enggak ada yang mau kalau saudari-saudarinya dizinai sama orang sampai kepada bibitnya itu dan ini. Kalau kamu enggak mau semuanya itu terjadi pada keluarga kamu, demikian juga orang-orang tidak mau terjadi pada keluarga mereka. Dikasih kesadaran. Kemudian Nabi SAW, fawada'a Rasulullah SAW sa'yadahu ala sadrih, diusap dadanya, didoakan. Kalau bahasa sekarang disuwuk sama Nabi SAW. Sambil Nabi menyatakan, Allahumma tahhir qalbah, waghfir dzambah, wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkan hati orang ini. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, jagalah kemaluannya daripada berzina orang ini. Maka dia menyatakan, falam yakun syai'un abghad ilaihi minhu, yakni minaz zina. Kata orang tadi, demi Allah, aku asalnya itu gemar berzina. Setelah didoakan Nabi, tidak ada perbuatan yang paling aku benci daripada perzinaan. Tuh lihat, cobalah orang-orang ini mikir, kalau itu terjadi pada keluarganya gimana gitu loh. Lambuk diselamatkan ini orang-orang, jangan sampai terjadi begitu. Karena itu kita ini khawatir kalau Pasuruan ini terus merajalela begitu. Kita kepingin dikontrol. Ojo asan ngizini gitu loh. Kafe diizini. Enggak apa-apa kalau kafe beneran. Lah kalau kafe sak pelacurnya. Lah kalau kafe sak ganjanya. Kalau kafe sak narkobanya. Loh. Terus gimana caranya? Karena itu perdayakan masyarakat Pasuruan ini. Setiap daerah kasih ada orang-orang yang mewenang untuk mengontrol. Kasih. Nah, kita kontrol bukan dengan serta merta atau anarkis, kita kontrol. Loh, ini kok ada khomer? Ini ada itu, kita laporkan. Loh, ini kok ada perempuan nakal ini? Dari mana alamatnya? Itu dan ini. Dikontrol. Wah, itu kan ada wewenangnya Satpol PP. Berapa orang Satpol PP? Nggak cukup begitu. Karena itu Satpol PP mungkin bisa dibantu oleh masyarakat. Lu bagus jadinya. Wah, artinya ini ngomongnya yang agak sedikit politik, tapi ini membantu loh ya. Ini sangat membantu. Ingat, saya yakin banyak yang simpati. Saya yakin banyak dukungan. Kenapa? Nggak ada satupun di antara kita ada yang tidak khawatir anaknya jadi pecandu narkoba. Anaknya mengisap ganja.
Pulang kadang-kadang jam 2 malam, jam 1 malam. Di tengah jalan, pelacur, bergentayangan. Orang-orang yang mengajak homo, banci-banci wari-waria, bengkat bergentayangan. Minuman keras. Juga banyak ada di mana-mana. Loh, kita ini khawatir. Nah, kenapa sih orang yang khawatir ini tidak diamankan? Kok mereka merasa aman? Kenapa kita yang ketakutan ini tidak diamankan? Kok mereka kok tambah berani? Kenapa? Apa begini memang aturan itu? Ya jangan, ente namanya membodohi masyarakat. Kamu menjadikan rakyat kamu nih goblok, bodoh kalau model begini nih, nggak bener. Nah, karena itu, ayo, tugas kita bersama untuk membina masyarakat ini mempunyai al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang baik. Tidak mungkin akan ada akhlaqul karimah tanpa ada penegakan amr ma'ruf dan nahi mungkar. Ya kita nggak setuju, anarkis, demi Allah kita nggak cocok. Kita nggak cocok. Kenapa? Karena orang yang maksiat itu ibarat orang yang sakit yang harus kita obati. Cuma kalau orang yang sakit tadi itu dibiarkan terlantar, kontel lebih kejam lagi. Ya harus gimana caranya mereka diobati. Nanti kalau sudah kecanduan bener ditangkap, belum kecanduan dijarno. Kenapa? Bergaul dengan orang-orang atau ke tempat-tempat yang di situ justru mereka akan terjerumus dalam perbuatan itu. Ini tidak benar. Karena itu kita berharap mudah-mudahan nas'aluk wali yugim al-adla kay nastaqim ala hudakal gawim wala nuti'ul la'in. Kami mohon kepadamu ya Allah pemimpin yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nas'aluk wa yugim al-adl, pemimpin yang adil, yang pro rakyat. Kay nastaqim, supaya kita menjadi rakyat yang istiqomah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah apa? Ala hudakal gawim, mengikuti petunjuk kamu yang lurus. Wala nuti'ul lain, dan tidak taat kepada makhluk yang terlaknat yaitu syaitan. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya akan diberikan pemimpin-pemimpin yang demikian, dan mudah-mudahan mereka dibimbing oleh Allah ke jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Kalau Habib Taufik ngomong gini insyaallah aman. Karena nggak ada tendensi untuk menggeser, menjatuhkan atau yang lainnya. Tapi yang jelas berharap insya Allah menjadi pemimpin yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat. Jangan nanti pemimpin di dunia tapi masuk jahanam sama Fir'aun, percuma. Nggak ada hasilnya itu semuanya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya Allah menjadikan orang yang soleh, orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hadin yakun ya salihah. Al-Fatihah.